mempunyai anak, setan pun juga akan mengganggu. Begitu juga dengan seorang suami yang sudah mempunyai istri. Setan pasti akan menggoda suaminya. Nih kan? Suami nak dua. Ada kan? Istrinya tak nak dan sebagainya. Betul tak? Nah inilah. Dah 2, 3. Dah 3 apa? 4. Dah 4, 5. Dah 5 mati. Kalau dalam mati dah innalillah berarti apa? Tak ada 1, tak ada 2, tak ada 3. Ya kan? Nah, semuanya bye-bye. Nah itu tadi kan. Anda semua dah tahu, dah memahami. Betul tak? Pasti akan berhenti. Berhentinya dengan apa? Tadilah. Dengan kematian. Karena kematian itu sesuatu yang pasti yang senantiasa mengintai kita. Ya. Dan yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Itulah. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada kita ini untuk ingat senantiasa akan kematian. Apabila kita senantiasa mengingat kematian, kita akan bermuhasabah ke atas terhadap diri kita. Kita akan menimbang kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Kita memikirkan sama ada kita ini selamat ataupun tidak nanti. Adakah kita termasuk kepada orang yang payah, yang menghadapi kesusahan di alam kubur sana, ataupun kita termasuk hambanya yang yang senang, bahagia dalam menunggu hari kiamat, teman-teman. Karena orang dikubur sana, di alam kubur sana, di alam barzah itu adalah alam yang alam penantian. Dan penantian itu sangatlah panjang. Sampailah hari kiamat nanti. Kalau orang yang payah, amalannya sedikit, akan payah itu selama menanti kedatangan hari kiamat tadi. Tapi apabila kebaikan amal solehnya mencukupi, mumpuni, maka dia tidak merasa lama menunggu kedatangan hari kiamat. Seperti orang tertidur yang tersedar tak sedar lah. Dah kiamat, macam tu. Tapi kalau kita ni banyak amal keburukannya, itu adalah satu penyiksaan, penantian yang menyiksakan. Di alam kubur, orang yang di penghuni alam kubur sana daripada zaman Nabi Adam sampailah sekarang ini, belum lagi masuk surga ataupun masuk neraka. Karena belum lagi. Alam kubur itu, alam barzah itu adalah alam persinggahan di antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Akan tetapi, walaupun Allah belum masukkan lagi kita ke dalam surga ataupun neraka, bagi mereka yang sudah berada di alam kubur itu, namun Allah sudah memperlihatkan ke atas mereka itu, penghuni kubur itu, bagi yang melakukan kemaksiatan sepanjang hidupnya, Allah dah perlihatkan tuh neraka itu bagaimana. Kepedihan, siksa azab yang amat pedih itu. Itu Allah sudah perlihatkan. Penyaksian api neraka sahaja itu dah cukup menyiksa diri seseorang itu. Apatah lagi dimasukkannya, melihatnya saja itu sudah satu siksaan.
Namun bagi mereka yang beramal saleh, Allah juga akan perlihatkan tuh surganya. Maka ketika melihat surga itu, tidak ada lain selain rasa yang penuh dengan nikmat, yang penuh dengan bahagia. Sehingga mereka itu dalam penantian, ya, terjadinya hari kiamat itu tak terasa. Karena apa? Dihadapkan dengan suatu kenikmatan yang sangat-sangat luar biasa. Keindahan surga yang luar biasa. Yang tak dapat dibayangkan sebelumnya. Nah itu. Mereka yang ada di alam barzah. Ataupun yang kita sebut dengan alam kubur, teman-teman. Sudah boleh merasakan itu. Kan? Nah inilah, teman-teman. Puan-puan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan? Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Oleh karena itu, apabila kita mempunyai amalan suatu yang baik, kebaikan seperti setiap minggu ini kita duduk di satu majelis ini, teruskan. Amalkan, ianya suatu rutinitas mingguan kita. Yang jangan terputus. Kalau putus cinta yaitu takdir lah. Nah itu. Tapi kalau ini duduk dalam satu majelis nih, ya kalau buat istiqomah, konsisten. Kenapa? Ya tadi duduk berapa lama kat sini? Walaupun sebentar, ya kan? Tidak sampai 1 hari, akan tetapi itu kita jadikan rutinitas mingguan kita dan kita melakukannya konsisten, maka siapa tahu itu adalah amalan yang akan membawa kita kepada pintu surga. Kenapa? Karena tadi Allah itu melihat konsisten kita. Kalau kita mampu konsisten dalam kebaikan, walaupun itu sedikit, walaupun itu kecil, itu akan menjadi berarti dan besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran kelak penyebab kita dimasukkan surga oleh Allah karena kita mendapatkan rahmat Allah itu berkat amalan yang kecil tadi yang kita perbuat yang terus menerus. Berbanding dengan amalan yang besar namun tak konsisten kita lakukan. Karena tadi Allah itu mencintai amalan yang berterusan walaupun sedikit. Itulah dia yang disebut dengan apa? Istiqomah. Oleh karena itu dalam kita ini, dalam kita nak mengekalkan keistiqomahan kita nih, konsisten kita dalam perbuatan kebaikan ini, ya tadi yang pertama harus kita apa? Senantiasa memperbetulkan niat. Niat itu harus kita betulkan. Setiap kali kita hendak berbuat kebaikan. Niat kita karena siapa? Niatkan kita, kebaikan kita ini untuk siapa? Itu yang harus kita ingatkan senantiasa. Dengan niatan yang baru, Allah beri semangat yang baru. Dan pada akhirnya kita mampu konsisten kebaikan yang kita lakukan. Dan yang kedua, supaya kita mampu istiqomah berterusan dalam kita kebaikan tuh. Kebaikan yang kecil yang kita lakukan nih, tapi kita mampu konsisten dengannya. Maka senantiasa duduklah, carilah teman yang baik. Ya kan? Teman yang baik terpulang lah, nah pelaki kan, nah perempuan kan.
Ya, yang penting baik. Laki-laki pun carilah laki-laki yang baik. Ya kan? Ya kan? Kalau kita nih mau terus duduk di setiap hari Ahad di satu majelis ilmu, ya kita mestilah cari kawan apa daripada kawan uswatun hasanah. Dan kalau kita mencari kawan yang tak terlibat dengan uswatun hasanah, ya kita mustahil mau duduk ke sini, betul tak? Kan itu. Jadi harus kita cari itu kawan. Kalau kita mau menjadi baik, tadi kan, mencintai kebaikan, ya kita harus tadi cari kawan yang cinta akan kebaikan. Kan? Kalau kita nih setiap pagi, setiap satu minggu Ustaz, saya nak datang ke masjid lah Ustaz. Ya cari kawan orang yang sentiasa memang setiap minggunya pergi ke masjid. Kalau kita nak cari nak diri kita ni berada di masjid, di satu majelis ilmu, namun kita mencari kawannya, kawan yang suka apa? Nongkrong, mejeng di mall. Ya kan? Kongkau-kongkau ya. Kan? Bergaul dengan yang enggak mungkin kan? Perkara itu akan terjadi pasti kita ke bawahnya ya adanya di dalam mall. Ya kan? Kalaupun tidak di mall ya tadi di luar-luar mallnya. Ya kan? Berbaul dengan orang-orang yang tak jelas. Kan begitu. Jadi itu caranya supaya kita ini konsisten. Ya kan? Kalau kita nih mau istiqomah, saya nak pakai tudung, nak pakai jilbab, ya cari yang kawan yang pakai jilbab. Yang memang keseharian dia sudah memakai jilbab. Ya kan? Itu yang kita harus cari. Ya kitanya belum mau konsisten dalam kita berjilbab, namun kita punya kawannya yang tidak memakai jilbab, sulit untuk kita mempertahankan jilbab kita. Karena apa? Tak ada motivasi. Nah, tapi kalau kita berkawan dengan yang ini dengan kita, ya pasti akan mendapatkan motivasi. Bahkan ketika kita tidak memakai jilbab, mungkin kawan itu juga yang akan menegur kita. Kenapa awak tak pakai jilbab ya? Kan begitu, pasti akan menegurnya. Paling tidak kita ingat dengan kesalahan yang sudah kita lakukan. Itulah kebaikannya kita nih memilih kawan yang baik. Ya. Nah, apa? Ya. Pakai apa kita pilih kawan itu sangatlah penting, teman-teman. Kalau kita mau menjadi mempunyai satu amalan yang konsisten kita kerjakan. Dan yang ketiganya adalah apa? Dengan cara kita berdoa, bermohon pada Allah. Jangan pernah kita melupakan untuk kita senantiasa doa. Mohon kepada Allah, ya Allah, tuntunlah, berilah hidayah kepada jalan kebaikan. Itu perlu sentiasa. Dengan doa, insya Allah akan tolong kita. Kan gitu. Doa ini pun penting. Doa minta dengan Allah juga supaya amal perbuatan ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa, ya Allah, jadikan saya ini senantiasa konsisten dalam melakukan kebaikan. Oleh karena itu berilah petunjuk ke atas diriku dan permudahkanlah di atas petunjuk yang Engkau telah berikan kepadaku. Itu harusnya doanya.
Kan? Mudah-mudahan dengan demikian kita ni apa? Tergolong kepada hambanya yang senantiasa konsisten melakukan kebaikan. Sehingga umur yang Allah anugerahkan kepada kita tidak menjadi sia-sia. Ianya adalah menjadi satu keuntungan di atas diri kita dalam kita mencari ridha Allah dan dalam dalam usaha kita menjadi hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, boleh. Ya, mungkin itu sajalah yang boleh saya sampaikan pada hari ini. Ya, kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi. Namun apapun yang saya sampaikan itu benar. Wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala karena Allah lah yang maha benar. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup dengan doa, ada apa-apa yang mau ditanyakan? Amin. Ya. Yeah. Anaknya kenapa? Oh, sakit. Sakit. Kronik. Iyalah. Itu inilah kronik gastrik gastrik dalam. Setiap makan muntah. Nah, itu ibu saya pun sakit tuh. Asam lambung. Ya, nah, ibu saya pun kronik. Itu salahnya tak kurang jaga makan. Ya. Nah, tapi ada juga ini makan apa? Kalau ibu saya dia makan tuh apa pucuk pepaya. Daun pepaya. Yang mudanya lah. Mau direbus ke mau dilalap macam tu je jadi ulam daun pepaya tu. Tapi yang mudanya. Dan itu baik juga. Dalam inilah. Boleh cobalah. Ya. Siapa? Dalam